Satu hal lagi Pak Prabowo, ini juga akan sedikit membuat kita nyaman karena beberapa bulan yang lalu kita sempat ada riuh polemik tentang kita impor alutsista dari luar negeri, tapi dengan gerak cepat Pak Prabowo untuk memasarkan industri pertahanan dalam negeri, ini memberikan balancing information bahwa ternyata kita tidak perlu harus selalu impor. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam 2 hari terakhir ini ada peristiwa menarik. Saya mengamati ternyata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini rupanya jago juga jadi marketing gitu. Karena saya melihat pada saat dia menjelaskan tentang alutsista produksi industri pertahanan dalam negeri kepada Perdana Menteri Malaysia, kepada Menteri Pertahanan Malaysia, canggih juga. Jadi akhirnya Perdana Menteri Malaysia, Menteri Pertahanan Malaysia tertarik dan sangat berminat untuk memesan produk-produk dari PT Pindad yang merupakan bagian dari industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya ada memesan Anoa, ada Komodo, dan beberapa alutsista yang lain seperti amunisi, senapan, dan sebagainya. Nah, sahabat Indonesia, ini kabar gembira buat kita semuanya bahwa ternyata kita tidak harus selalu impor alutsista. Industri pertahanan perlu didukung dan perlu di endorsement oleh beberapa pejabat seperti Menteri Pertahanan maupun Menteri BUMN agar industri pertahanan ini bangkit kembali. Kenapa saya bilang bangkit kembali? Dulu zaman industri pertahanan masih di bawah koordinasi BUMN strategis, ini sangat mendapatkan perhatian yang luar biasa. Dulu zaman B.J. Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi, dia mengembangkan beberapa industri pertahanan dan semua dikumpulkan dalam satu keranjang industri strategis. Ada kalau tidak salah 10, diantaranya ada PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad, PT LEN, PT Inka kalau nggak salah, kemudian ada Krakatau Steel dan beberapa industri yang lain termasuk industri peledak seperti Dahana. Dulu sempat luar biasa. Kemudian pada saat Orde Baru tumbang, nah ini industri strategis ini dibubarkan dan sekarang kenyataannya seperti ini. PT Dirgantara terseok-seok, PT Pindad sama juga. Nah, dengan kehadirannya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ini menurut saya juga angin segar. Mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mengendorse beberapa pabrik atau industri pertahanan dalam negeri untuk bangkit kembali, diberikan support luar biasa. Karena saya yakin sahabat-sahabat saya di industri strategis ini mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa, tidak kalah mumpuni dibandingkan dari luar negeri. Nah, yang satu hal yang ingin saya sarankan kepada Pak Prabowo, dengan semakin muncernya industri pertahanan yang karena banyak diekspor, bukan hanya ke Malaysia, tapi juga ke Senegal, ke Filipina, dan berbagai negara yang lain, mulai tolong dipikirkan bahwa bagaimana kalau kita buat semacam holdingisasi dari industri pertahanan, seperti dulu, tapi lebih selektif. Dulu ada yang namanya Badan Pengelola Industri Strategis, BPIS. Nah, mungkin Pak Prabowo untuk kembali dipikirkan bekerja sama dengan Menteri BUMN untuk ini dikumpulkan kembali supaya apa? Terintegrasi antara industri satu dengan industri yang lain. Saya kira ini perlu dipikirkan agar 5 tahun, 10 tahun ke depan industri pertahanan kita bangkit kembali. Kita pernah mempunyai kebanggaan. Pesawat T2Co itu adalah industri PT Dirgantara Indonesia. Kemudian PAL sudah mempunyai kemampuan untuk membuat kapal selam, kemudian frigat dan sebagainya dan sebagainya.
Kemudian juga PT Pindad sudah lama mempunyai kemampuan untuk memproduksi alutsista khususnya untuk Angkatan Darat dan sebagainya. Jadi menurut saya angin segar yang luar biasa bahwa Pak Prabowo sekarang mulai bangkit kembali untuk memeluk industri pertahanan dalam negeri untuk bangkit dan dipasarkan. Karena yang paling penting pemerintah harus turut campur membantu memasarkan hasil dari industri pertahanan dalam negeri. Saya kira ini penting sekali untuk terus dilanjutkan, dan saya sekali lagi tolong mulai dipikirkan kembali holdingisasi dari beberapa industri strategis. Pak Prabowo dipikirkan, ada Menteri BUMN, Menteri Keuangan, kemudian Menteri Pertahanan, duduk semeja memberikan suatu roadmap dan disampaikan kepada Presiden agar ada perusahaan induk industri pertahanan dalam negeri. Itu yang paling penting. Dan satu hal lagi Pak Prabowo, ini juga akan sedikit membuat kita nyaman karena beberapa bulan yang lalu kita sempat ada riuh polemik tentang kita impor alutsista dari luar negeri. Tapi dengan gerak cepat Pak Prabowo untuk memasarkan industri pertahanan dalam negeri, ini memberikan balancing information bahwa ternyata kita tidak perlu harus selalu impor. Ya. Dan yang paling penting, 3 matra ini atau mungkin kesatuan-kesatuan tidak saling ego gitu ya. Kalau satu kesatuan ini sudah pakai senjata Pindad, yang lain nggak mau harus impor. Jadi harus ada ketegasan dari Menteri Pertahanan supaya diutamakan hasil industri pertahanan dalam negeri. Itu yang paling penting. Ego sektoral, ego kesatuan, ego matra harus dihilangkan demi kebangkitan industri pertahanan dalam negeri. Itu saran saya kepada Pak Prabowo. Tapi apapun terjadi, saya mengucapkan selamat Pak Prabowo, Anda ternyata seorang marketer yang hebat. Dan saya juga memberikan ucapan selamat. Saya lihat tadi dengan diguyur hujan, Pak Prabowo diangkat menjadi anggota kehormatan dari Brimob Polri. Top, luar biasa. Ini menurut saya adalah sinergitas antara TNI dan Polri, karena Pak Prabowo bagian dari TNI. Jadi mudah-mudahan ini menjadi simbol mempersatukan, mensolidkan antara TNI dan Polri. Pak Prabowo, selamat atas pengangkatan Anda menjadi anggota kehormatan Brimob dari Polri. Dan satu lagi yang terakhir ingin saya sampaikan kepada Bapak, bahwa ke depan Pak, perang konvensional ini hampir mustahil akan terjadi. Jadi selain saran-saran tadi untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri dalam satu keranjang industri strategis, tolong dipikirkan, dikembangkan juga Pak untuk alutsista untuk perang yang cyber war. Ada proxy war, kemudian asymmetric war. Itu juga peralatannya perlu dilengkapi. Bukan dengan senjata atau mungkin kapal atau mungkin ANO atau komodo, tapi dengan infrastruktur peralatan yang berbasis IT. Bagi saya ini penting sekali Pak, karena ke depan yang justru berpotensi terjadi adalah cyber war, bukan conventional war. Ini menurut saya. Jadi menurut saya Pak Prabowo pasti sudah mempunyai roadmap ke arah sana, tapi saya hanya mengingatkan bahwa ke depan ini tantangan dan ancamannya sudah berbeda. Ini tidak ada lagi perang secara head to head antar negara, tapi juga lebih banyak ke proxy war, asymmetric war, atau cyber war. Saya kira itu juga penting mendapatkan perhatian dari Menteri Pertahanan. Baik, demikian sahabat Indonesia opini saya terkait dengan industri pertahanan yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya dipromosikan oleh Menteri Pertahanan. Saya mengucapkan terima kasih, selamat pada Menteri Pertahanan. Sekali lagi jangan lupa saran saya tadi, bahwa industri pertahanan harus diintegrasikan dalam suatu holdingisasi supaya mudah dan lebih terintegrasi hasilnya. Ini penting, lebih efisien mungkin, dan hasilnya itu jauh lebih optimal dibandingkan seperti sekarang ini. Dan cyber war Pak, infrastrukturnya mohon lebih ditingkatkan, dicanggihkan kembali, agar kita siap menghadapi semua ancaman dan tantangan ke depan. Baik, terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan hebatnya seorang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memasarkan industri pertahanan dalam negeri.
Mudah-mudahan ini diikuti oleh menteri-menteri yang lain untuk tampil menjadi marketing, memasarkan produk-produk dari dalam negeri ke mancanegara. Bukan hanya menjadi pemain lokal. Itu saran saya. Terima kasih, sahabat Indonesia. Demikian opini saya terkait dengan industri pertahanan. Tetap saya menyarankan kepada Anda untuk selalu taat protokol kesehatan. COVID memang sudah melandai, kita tidak boleh euforia. Dalam berkegiatan, kita harus masuk dalam pola baru, pola kenormalan baru menurut saya. Salah satunya adalah tetap menggunakan masker setiap berinteraksi dengan orang lain. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskamer.